nanti di hari kiamat. Siapa orang yang tidak dipandang ini? Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, memutuskan persaudaraan, ya. Ini termasuk dosa besar. Bahkan orang yang memutuskan tali silaturahim ini, ujar Nabi, tidak bisa mencium aroma surga. Tidak bisa mencium aroma surga. Padahal aroma surga ini bisa dicium perjalanan 1000 tahun. Kita tidak bisa bayangkan 1000 tahun kita berjalan. Jalan kaki aja 1000 tahun jauhnya luar biasa. Apalagi kalau berkendaraan. Ya. Inna raihatal jannah tujadu masirati alfi amin. Sesungguhnya aroma surga itu bisa dirasa, dicium semerbaknya perjalanan 1000 tahun. Memang surga itu pintunya kalau sudah waktunya masuk dibuka dan ditutup. Sebagaimana firman Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha, ketika penduduk surga itu udah sampai di depan surga, wa futihat abwabuha, posisinya pintu tidak terkunci, terbuka. Resepsionisnya udah di depan, penjaganya. Jadi pian datang itu udah ada yang nyambut. Faqala lahum khazanatuha, maka berkatalah penjaga surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tapi beda kalau penduduk neraka. Neraka itu masih dikunci, sehingga kita ketika orang ini sampai di pintu neraka, kunci masih. Hatta idza ja'uha, sampai futihat abwabuha, spontan langsung dibuka. Tadinya masih tertutup. Begitu sudah sampai di depan, buka pintunya. Bayangkan kagetnya orang ini, kayak ibu lagi masak, nah nasi ditutup, hakim burak ini kita nyalain nasi, tahu-tahu ngangkat penutupnya miring dikit gini. Nah kalau masih bukanya gini, maka keluarnya asap itu rata. Jadi karena rata keliling itu, jadi berkurang panasnya. Beda kalau gini, pas nutupnya miring gini, jadi asapnya itu langsung ke sini. Bahasa kita gitu, kenapa Bu? Kesolot, nah itu bisa melepuh sini. Langsung apa namanya, panas betul. Nanti tidak lama ada kayak air gitu di dalamnya, solot. Itu perjalanan 1000 tahun, orang yang masuk surga udah kecium baunya. Kecium. Tetapi kata Nabi, la yajiduha, tidak bisa mencium aroma surga walaupun perjalanan 1000 tahun. Satu kata Nabi, akun diwalideh, orang yang berani sama orang tua. Ya, orang yang berani sama orang tua tidak bisa mencium. Makanya waktu kita membersihkan hidung gini, berwudu, itu kan nyedot, kita nyedot air di sini. Allahumma arihni raihatal jannah, waktu nyemburkan wa a'udzu bika min raihatin nar. Ya Allah, ciumkanlah hidungku ini bisa mencium aroma surga. Ada maaf durian manis, aromanya seger, tidak akan bisa mencium itu aroma
durian. Kalau orang lagi pilek, ya, kesubat hidungnya, dikasih minyak harum, katanya orang mau harum lah. Wah, harum benar ini, kata yang hidungnya tidak kesubat. Begitu diciumkan orang yang hidungnya tersebut, ya apa aroma apa minyak harum ini, baguslah, kada berbau katanya. Ini masalahnya minyak harumnya apa hidungnya. Jadi dua ini tidak bisa mencium. Maka ujar Nabi ketika kita mencium apa berwudu ini, Allahumma arihna raihatal jannah, ya Allah ciumkan hidung ini bisa mencium aroma surga. Sebab Nabi ada mengatakan ada yang tidak bisa mencium. Terus waktu semburkan, wa a'udzubika min raihatin nar, aku berlindung kepada Pian ya Allah bisa mencium aroma neraka. Aroma surga tidak bisa cium, tapi aroma neraka dia bisa mencium. Nah, Allahumma arihni raihatal jannah, tarik. Waktu sembur, wa a'udzubika min raihatin nar, dorong. Satu anak yang durhaka sama orang tua, ya, durhaka. Artinya orang ini sampai mati belum pernah meminta maaf. Kalau anak punya salah sama orang tua, udah ndak bisa dihitung. Tinggal satu aja, tinggal orang tuanya memaafkan apa enggak. Kalau salah, hari-hari orang tua jengkel sama orang tua anak itu, apalagi wayah ini permainan HP halus-halus itu, nah, anak kecil-kecil, ya Allah orang tuanya teriak-teriak terus, suruh sholat ndak berangkat, suruh ngaji bulet, itu. Makanya kita ada bisa menebus kesalahan kepada orang tua, di antaranya mendoakan, berbuat baik, ya, berbuat baik kepada orang tua ini macam-macam. Ada yang ketika hidup dia baik, ketika meninggal juga baik. Sama ini paling bagus-bagusnya orang, ketika orang tuanya masih hidup dia merawat. 10 kewajiban anak dia kerjakan. Kalau dia ngomong lembut sama orang tua, kalau dia makan dia tak makan kecuali orang tuanya makan dulu, dia tak minum kecuali dia memberikan minum orang tuanya, dia tidak berpakaian kecuali dia beri pakaian orang tuanya, dia mendoakan orang tuanya. Adanya orang tua sama tidak ada, artinya di hadapan atau tidak di hadapan, dia mau mendoakan orang tua, ya. Kemudian kalau orang tua sakit dia obatkan. Ini macam-macam bu ayah anak ini. Kadang ada anak itu kalau dimintain tolong orang tua dia janji-janji terus, tapi kalau disuruh biniknya langsung kencang dia. Makanya Alqamah itu, maaflah, orang yang sholat sama Rasulullah 5 waktu dengan Nabi, 5 waktu dengan Nabi, kurang apa lagi sudah. Kalau makom itu tinggi betul, bujur sholat sama Rasulullah, berhadapan dengan Nabi, tapi waktu nazak kesulitan, kayak orang dicekik. Sampai Sayyidina Ali bingung, pagi dibimbing sampai duhur ndak mati-mati. Coba gini dok, kayak orang dicekik. Sampai duhur Nabi yang datang, Qul la ilaha illallah. Nabi yang ngajarin, mentalkinin, masih juga kayak kecekik. Keluar Nabi dari kamar, tanya, adakah keluarganya, bininya? Ulun ya Rasulullah. Adakah dia masih punya orang tua? Ada. Di mana? Di situ, tinggal mamanya. Nabi panggil satu sahabat, bilangin mamanya Alqamah sakaratul maut. Datangin, bu, Alqamah lagi sakaratul maut. Sampai jenguk, apa mamanya? Enggak, aku masih sakit hati sama dia.
biarin aja. Tidak mau, datang sahabat, mana mamanya? Tidak mau ya Rasulullah. Kenapa? Sebab yang disambat Alqamahnya sakaratul maut. Nah sekarang panggil lagi, Nabi yang manggil. Kalau tidak mau dia datang ke sini, Nabi yang datang ke situ. Begitu disampaikan gitu, jangan Rasulullah jangan datang ke sini, aku yang mendatangi Rasulullah. Begitu udah mau datang, dituntun mamanya. Begitu udah dituntun, kata Nabi, Bu, anakmu sakaratul. Gitu dong. Ridhoi anakmu. Enggak ya Rasulullah, enggak mau. Kenapa? Aku masih sakit hati. Dia mendahulukan, maaflah, perintah istrinya dibanding perintahku. Nah, ini kebanyakan kita ini sering, makanya termasuk keberuntungan luar biasa bagi seorang laki-laki kayak pian ini. Kalau pian dikasih istri yang solihah, ini keberuntungan pertama. Arbaun min sa'adatil mar'i, 4 tanda keberuntungan orang laki-laki. Pertama, dititipin dulu zaujatun salihah, istri yang bagus, baru anak yang soleh, ya, baru teman yang bagus, baru rezekinya di tempat sendiri. Pertama bini dulu. Kenapa? Banyak laki-laki jagau di luar, takut lawan bini di rumah. Pernah nonton suami-suami takut istri? Sinetron kita dulu waktu paling ya sekitar 15 tahun yang lalu itu sinetron itu. Bang Tagor yang gagahnya kayak gitu. Kalau pakai kaos pasti pendek. Ini tonjol gini Bang Tagor. Tinggi, gede, kekar. Bininya kurus. Wilas asi itu ya, wilas. Takut. Pak RT juga takut juga. Nah, Pak RT, si Tigor, terus ada lagi satunya itu. Suami takut istri. Memang jangankan kita, jangankan Fir'aun itu udah takut lawan bininya. Kurang apa lagi? Fir'aun membunuh 70.000 orang, takut lawan bini. Makanya kalau pian dititipi istri solih, kadang-kadang takut bini. Pian ngasih, ada nang istri solihah, Mas, mamanya udah ditransfer kah? Nggak apa-apa, mama pian aja, nanti kita dapat ganti. Itu kah? Ya, kirim. Itu. Ini mamanya nyuruh, bini nyuruh. Ternyata mamanya dicuekin, dia nyuruh perintah orang anak istrinya. Sakit hati, nazak, kesulitan. Begitu Nabi katakan, tidak mau kok sampean ngalalkan. Tidak ya, aku sakit hati. Padahal ini ditanya nih istrinya, apa amalan suamimu sebelum mamanya didatangkan? Ya Rasul, pian lihat nih mata suami ulun sidin ya Rasul, tiap malam begadang berzikir, bebacaan Quran, malam tidak tidur sampai matanya cekung. Lihat jidatnya suami ulun ya Rasulullah, ka'asnamil jamal, kayak punuknya onta, hitam dua-duanya gini, saking banyaknya sujud. Lihatlah perut suami ulun ya Rasulullah, setiap hari berpuasa. Lihat rumah ulun kada ada apa-apanya ya Rasul, tiap sore duit dapat dibagikan janda-janda, dibagikan fakir miskin, dibagikan anak yatim. Kurang apa lagi amalannya? Sholatnya pang ya Rasulullah, pian pasti tahu suami ulun sholat di belakang pian 5 waktu sholat dengan Rasulullah. Kata Nabi, betul. Adakah dia punya orang tua? Baru begitu tidak mau ibunya menghalalkan, Nabi katakan, ayyuhal ashab ukhruju. Nah sahabat, yuk kita keluar dari rumah ini. Ibunya bingung, anak nazak, Nabi nyuruh keluar,
keluar aja sudah. Ibunya tidak ngeridoin, percuma, yuk kita keluar. Ijma'ul hadab wa ahrikuhu. Sekarang kita cari kayu yang gede-gede, batangan kayu kering-kering, kumpulkan. Nanti anaknya Alqamah taruh di atasnya, kita bakar hidup-hidup, biar mati lekas. Nangis ibunya, wah, jangan ya Rasul, jangan kau bakar anak saya. Nah, sifat keibuannya keluar. Ibu itu biar disakitin hati anak-anaknya, tetap ada sayangnya tetap. Tuh ibu, jangan Nabi, jangan dibakar anak saya. Kata Nabi, kamu ndak tega anakmu ku bakar hidup-hidup sekarang, tapi kamu ridho anakmu dibakar selamanya di dalam neraka. Sebab kau ndak ridho kalau anakmu mati selamanya anakmu di neraka. Aku ndak mau nolong dia, aku ndak mau nyafaatin dia. Ana bariun mimman lam yuaddi haqqa walidayh. Aku akan lepas tangan kepada orang yang durhaka sama orang tua. Begitu dia ikhlas, iya ya Rasulullah aku ikhlas. Dibelenggunya leher Alqamah hilang. Dia bisa baca syahadat sendiri tanpa dibimbing. La ilaha illallah. Maka Nabi, sahabatku liatin tuh nah, orang yang meninggal dia durhaka sama orang tua, maka keluar dari negeri dunia dia dalam kondisi tidak membawa iman. Dua orang yang tidak bisa mencium aroma surga, qati'ur rahim, nang memutuskan tali silaturahim, tidak mau menyapa. Bukan yang dinamakan silaturahim itu orang yang mengunjungi satu dengan yang lain, bukan. Ya, pian ke rumah ulun, ulun ke rumah pian. Ada teman datangin temannya bawa apa-apa, dapat seminggu kita datangin dia. Itu silaturahim? Bukan. Itu namanya mukafaah. Mukafaah itu saling bebalas. Kita mengunjungi dia, dia mengunjungi kita, itu namanya bebalas. Yang namanya silaturahim yaitu engkau menyambung orang yang tak mau menyambung engkau. Engkau mendatangi orang yang orang itu selamanya tidak mau datangin kita. Kita tidak pernah didatangin dia. Lewat aja dia, mampir ke tetangga tapi tidak mampir ke kita. Kenapa? Kakak ini nah ke orang lain datang ke rumah kita kan, lewat terus. Nanti esok gitu lagi. Yang namanya silaturahim, kita mendatangi dia. Afdalul fadail, ada barang utama, tapi 5 ini lebih utama lagi. Afdalul fadail, utamanya utama, barang utama. Kita mendatangi orang yang pernah datang kepada kita, itu utama. Tapi lebih utama lagi kita mendatangi orang yang tidak mau datang ke kita. Kita memberi kepada orang yang memberi kita, utama. Orang saling bebalas, memberian bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita maaf, ya, kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Bertetanggaan, tetangga kalau mau selamatan biasanya berbagi sore, acaranya malam. Nah, tetangga diantarin bubur sama ayam, pakai talam gini ngantarin tetangga-tetangga. Subhanallah, rumah kita diloncatin, antarin bubur sepiring. Maka ngelihatnya warnanya merah putih, Indonesia Raya kayak bendera. Bubur yang putih rasanya apa, gurih, yang hitam rasanya manis. Anak kita ngelihat belum diantarin udah bawa sendok. Mak, tuh tetangga dikasihin bubur, Mak. Iya, sudah. Begitu nunggu, saya kasih. Rumahnya pian diloncatin, langsung rumah sebelah. Loh kenapa kita ndak dikasih, Mak? Sabar.
nanti dibikinkan mama ya, nggak usah. Begitu pian belum bikin bubur dari Bengkuring, panen durian pian. Nah Bu Haji, ini kebun pian panen durian, alhamdulillah. Maka runtuh semuanya lagi, masa aromanya satu maninjau sini bebauan. Ya Allah, berbagi diturunkan dari mobil. Pertama yang diantarin, nak antarin tuh nah si itu apa, antarin durian 3. Mak kemarin kan kita nggak dikasih bubur mak. Nggak apa-apa, antarin dulu. Itu namanya Abdulul Fadail, paling utamanya barang utama. Wa ta'fu amman dolamaka, kau mau memaafkan orang yang berbuat dolim. Padahal kita ini kalau didolimi orang boleh kita berbalas, Pak. Nah, kita ditempeleng orang, kita boleh nempeleng dia. Al-udhun bil udhun, kalau kita gini kita balasnya gini. Ya, kita dicolok kita boleh mencolok. Itu Quran. Wal juruha qisas, wal udhun bil udhun, wal anfa bil anfi. Ya, nah kalau dihukum negara ya gitu. Umpamanya ada orang dipotong, kena potong tangannya oleh orang lain, nanti orang itu dipotong tangannya. Makanya di Arab itu jarang orang berkelahi. Paling bermulut aja, ikam anjing, ikam kerbau, sapi, jamus, itu omongan orang Arab gitu. Tapi nempeleng nggak berani dia. Sebab kalau dia nempeleng nanti ditempeleng, luka dilukain. Ya, coba sampean kalau di Arab kalau orang berkelahi, suaranya, pokoknya apa namanya, kebun binatang itu keluar semuanya sudah. Ya. Tapi tidak berani nempeleng dia, tidak berani. Kalau dia membunuh maka hukumannya dia dibunuh, dikisos. Nah. Itu termasuk kita ini Bu, kalau kepingin rezekinya berkah, kalau pian sulit, kenapa sih sulit ini rezeki ini? Ada cara untuk mengalirkan rezeki supaya lancar. Resepnya dari Nabi. Ya apa? Sering silaturahim. Paling tidak sampean belum sarapan, coba silaturahim ke tetangga yang sarapan pian. Apalagi orangnya punya warung. Ada saudara jauh punya apa, datangin, silaturahim, sambung. Assalamualaikum. Paling enggak tehna keluar. Ya, itu. Man ahabba ayyubsata fi rizki, ujar Nabi. Siapa orang yang rezekinya ingin dihampar oleh Allah, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, orang ini kepingin hidupnya panjang umur, ujar Nabi resepnya fal yasil, menggunakan lam amr. Menggunakan lam amr artinya perintah, masuk pada fi'il mudhari, perbanyak dia silaturahim. Datang, tidak ada ngapa-ngapain, assalamualaikum, nah, lama pulang. Nanti kapankah sebulan lagi ketemu, assalamualaikum. Nah, ya, itu. Kemudian yang tidak dipandang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Jarusu, tetangga yang tidak baik. Nah, ini dosa kita paling banyak, dosa itu kepada tetangga. Makanya Nabi ajarkan kita dalam latihan bertetangga, jangan nyakitin orang. Kita ini sholat ini bertetangga loh, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Nah, sholat kita ini ada tetangga jauh, ada tetangga dekat. Apa tetangga dekat? Sebelah kanan pian. Assalamualaikum, selamat pian. Nah, satu orang assalamualaikum, satu orang kiri. Agak tetangga agak jauh, sop di belakang, sop di belakangnya lagi. Itu tetangga ibarat kita dalam rumah tangga ini. Nah,
bertetangga. Makanya di dalam kita ketika kumpul bertetangga dengan orang lain, satu adabnya kita sholat Jum'ah namanya bertetangga orang banyak, namanya sholat Jum'at. Jum'at itu banyak kumpul namanya. Adabnya satu mandi. Untuk apa? Ya, supaya tidak nyakiti orang. Bau kita harum. Tadi berkeringat, bekerja keringatan, begitu mau ke masjid mandi. Nah caranya seluruh badan, rambut bersih, ketiak bersih, badan bersih. Habis itu pakai baju yang bersih. Yang ketiga, memakai minyak harum. Dan minyak harum ini minyak yang disenangi orang. Jangan minyak nyong-nyong. Kalau ampun ulun ini gaharu, gaharu ini pertamanya biar kayak nyengat, tapi kalau lama-lama enak. Ya, makanya kalau salaman tak kasih. Ya, sedekah pagi-pagi dengan minyak harum. Supaya orang nyaman. Sampai Nabi berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia memuliakan tetangga, bertetanggaan. Jangan sampai nyakiti. Lebih-lebih kalau bertetangga kepada orang yang tidak punya, ya. Hati-hati. Jangan berpamer dengan tetangga. Mentang-mentang duit banyak beli durian montong, kulitnya dihambur di depan. Hari-hari durian montong, maka anaknya di samping halus, teriak-teriak, mak durian mak, durian mak. Pian diam aja. Nah maaf, kalau beli kayak gitu berikan tetangga kita. Kalau engkau bikin kuah, ujar Nabi, perbanyak airnya. Bikin kuah, Nabi ajarkan perbanyak bikin kuahnya aja. Tawarkan kepada tetangga-tetangga kita. Bu, mau rawon? Tapi isinya jarang, boy. Banyaknya airnya, enggak apa-apa, kasih. Itu ada bertetangga. Ya, ada bertetangga. Kalau enggak, jangan maaf menyakiti dengan seperti tadi itu. Man amana bi man bata sab'an wa jaruhu ma amana bi man bata sab'an wa jaruhu ja'i ila jam wa huwa ya'lam. Tidak beriman kepadaku, ujar Nabi, orang yang kalau malam tidurnya perut kenyang sementara tetangganya kelaparan dan dia ngerti. Makanya ada satu riwayat ketika Ibnul Mubarak berangkat haji, boy, begitu sampai di Tawaf berputar Ka'bah berzikir, tahu-tahu bermimpi, Ibnul Mubarak hari ini hajinya semuanya tidak ada yang diterima. Kaget, astagfirullah, ini dari setan kah ini? Berwirid lagi, tidur lagi, sama mimpinya 3 kali, kecuali satu orang, yaitu tinggal di Damaskus. Begitu selesai haji, kecuali gara-gara orang itu semua haji orang diterima sama Allah. Gara-gara dia, satu orang ini, semua hajinya orang diterima. Langsung pulang dari situ. Dah cari, ketemulah dia. Ternyata orang ini kerjaannya cuman tambal sepatu. Dan kalau pian lihat berjajah pakai apa? Pikulan itu nusuk dia kan. Tanyain, pian berangkat tulang haji kah? Enggak. Saya enggak haji tahun ini. Betulan. Betulan, enggak. Di rumah aja. Nah ini gini, baru dia cerita. Ya sebenarnya tahun ini saya mau haji, tapi tidak jadi. Kenapa tidak jadi?
Saya itu setiap hari, setiap dapat rezeki saya bagi 3. Satu yang untuk dimakan tadi, satu ku simpen, celengin. Sepertiganya untung ku celengin sepertiga. Sepertiga ku sedekahkan. Sepertiganya yang untuk haji, untuk makan, untuk sedekah, untuk nyelengin berangkat haji. Namanya tukang gini, wah ya ndak kayak orang bos yang dapat ya nyelengin berpuluh-puluh tahun orang berangkat haji. Ternyata begitu kumpul orang haji dulu ndak naik pesawat, cukup punya kendaraan, punya perbekalan, beli kurma atau sampai ke Mekah haji sudah bisa. Man istata'a ilaihi sabila. Ternyata waktu mau berangkat tiba-tiba di tengah jalan aku mendengarkan seorang ibu yang seperti kayak orang gila, nangis kayak orang gila. Sementara di dalam anaknya ketawaan, bingung kenapa nang sini nangis kayak orang gila, yang di dalam ketawa cekikikan. Maka aku turun. Ketika aku udah berangkat maka aku tanya, kenapa pian menangis kayak orang kayak gini sementara anak pian ketawaan? Apa jawaban? Pak, bagaimana saya tidak nangis? Anak saya itu nak makan, yang dimakan bangke. Anak saya itu tiap sehari setiap dia lapar, aku masakkan batu. Nak tunggu nak ya, supaya dia tertidur. Karena lapar ngantuk-ngantuk tertidur, aku matikan apinya. Hutang ke sana-sana ndak ada yang ngutangin. Coba orang susah utang duit 1 juta gue, tetangga-tetangga kita nak ngasih lagi kira-kira biar mobilnya banyak. Alasannya ada aja, menganggap ya ndak punya, ndak mungkin minjemin, kecuali orang yang membujur-bujur orang bagus. Alasannya ada, apalagi puluhan juta. Sekampungan udah ndak ada yang ngutangin. Saya malu, kecuali 2 orang yang tidak aku hutangin. Siapa? Satu si Majusi, orang yang tidak beragama Islam, aku malu. Tetanggaku semuanya Muslim, itu aja nak aku datangin. Yang kedua, rumah di pojok. Siapa? Rumahnya tukang sepatu. Itu miskin, kasihan. Miskin sama miskin, miskin diutangin orang miskin, ya kan? Enggak, aku enggak. Padahal yang di depannya ini tukang sepatu itu. Aku malu, kasihan. Dia susah, aku susah. Satu itu, semuanya ini Muslim, tapi tidak ada yang ngutangin aku. Ketika anakku udah lapar, aku berjalan, aku dapatin, maaf, makanan hayawan yang udah mati, perut udah membiru, paha masih aman. Aku tatang, aku potong. Ingat, bangkai menjadi halal bagi orang yang darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Barang kalau sudah darurat, yang haram menjadi boleh. Ya, yang haram menjadi boleh. Lapar udah 3 hari kalau tidak makan mati. Nemu daging babi boleh dimakan. Cuman ndak begitu makan enak lah, terusan ndak. Cukup sesuap kira-kira ndak mati, berhenti. Haram lagi sudah. Ini bangkai haram. Bagaimana aku ndak nangis setiap anak saya menggigit, aku tahu itu yang dimakan bangkai. Bagaimana seorang ibu tidak tercabik-cabik melihat anaknya makan bangkai. Maka katanya si tukang sepatu, aku ndak jadi berangkat haji. Aku turunkan perbekalanku, aku serahkan kepadanya, dan aku pun pulang. Nah, ini yang dikatakan niatul mu'min khairun min amali. Kadang niat dari orang beriman itu lebih mulia dari pekerjaannya. Karena pekerjaan kadang tercampur dengan riya, tercampur dengan sum'ah, tercampur dengan pamer, tercampur dengan kesombongan. Kan kadang-kadang kita gitu juga, boy. Udah berangkat haji 3 kali, ya kalau Haji Muhyiddin haji 2 kali. Begitu undangan kemanten, undangan kemanten, nama hajinya lupa, sarik dia. Bah, aku udah datang, kenapa? Haji 2 kali udah ditulis aku. Makanya di bawahnya undangan, biar baca tuh nah,
mohon maaf bila salah tulis nama atau jabatan atau gelar. Ya, ini gara-gara orang ini yang berangkat haji diterima sama Allah, maka beliau terdiam. Ya, hati-hati dengan tetangga kita. Ya, jadi jangan sampai kita menyakiti orang lain, jangan sampai. Karena Imam Abu Hanifah rahimahullahu jarun hasudun. Imam Abu Hanifah pernah punya tetangga yang hasud. Hasud itu dengki, Bu Ai. Pokoknya iri, nama hasud itu tidak berhenti. Ya, hasud itu yakulul hasanat. Orang dengki itu tidak enak hidupnya. Yang didengkiin tidur nyenyak, yang dengki tidak bisa tidur, mati kurus. Suka menyakiti Imam Abu Hanifah, suka menggunjing Imam Abu Hanifah, tetapi Imam Abu Hanifah sabar sekali. Kalau ada rezeki diantarin makanan, ya, diantarin. Nanti kalau ada rezeki diantarin. Sehingga orang-orang ini, ya apa sih Imam Abu Hanifah ini? Dia udah difitnah macam-macam, digunjing macam-macam. Taulah pian Imam Abu Hanifah itu saking bagusnya orang. Sholat 60 tahun, 20 tahun masih ketinggalan takbiratul ihram, tapi berjamaah tetap. Datang imam sudah ruku. Nah, yang ke-20 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Imam takbir, sidin takbir. Nah, ke-20 tahun berikutnya beliau bukan ketinggalan takbiratul ihram, dengar adzan di dalam masjid 5 waktu. Asar jam 4, setengah 4 udah ke masjid, tahiyatul masjid, baca Quran. Maghrib jam setengah 7, jam 6 udah di masjid. Pian gitulah. Ini udah tahiyat mau salam baru nyampe. Ya, apa jawaban Imam Hasan? Sabar, ya, karena tetangga juga punya hak. Kewajiban kita berbuat baik sama dia. Kalau kita dia menyakiti, maka kita harus bersabar, ya. Saya kira cukup itu dulu nanti disampaikan. Moga-moga bermanfaat. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una waghfir lana dzunubana wa liwalidina wa li auladina ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyyi alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.